Oke, semua agama baik Pak ya. Bangun manusia mengajarkan yang baik. Tapi yang baik kan belum tentu benar. Betul. Ini kenapa kalau yang setelah saya dari kitab saya yang lama ini ke baru ini kok perubahan? Kan kalau namanya firman itu kalau A tetap A ya. Coba. Yang saya dibukakan hati. Karena dari awal penciptaan Adam, Abraham, Ibrahim, Musa, Daud, Salomo, lain-lain itu kalau saya perhatikan di kitab saya dulu itu yang semuanya satu ilahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanullah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan selenggarakan sebuah forum yang mulia, yakni forum pensyahadatan, yang alhamdulillah kita menyongsong di satu zaman di mana zaman ini akan ada pensyahadatan massal seluruh dunia. Dan setiap hari kami saat ini mengurus mu'alaf. Kemarin tadi malam jam 1 malam saya mensyahadatkan di Gresik. Orang Malang juga, tapi orang Waru bersyahadat di Gresik, kami proses di sana. Kemudian hari ini Pak Albert, alhamdulillah. Pak Albert asli mana dan dari mana, mohon dibantu diperkenalkan diri. Silakan. Saya dari berasal keluarga dari luar Jawa. Iya. Cuman saya lahir di Jawa. Lahir di? Saya lahir di Surabaya. Di Surabaya. Ya, kemudian pindah ke Malang. Iya. Kalau di Malang domisili di mana Pak Albert? Saya di daerah Splendid. Di Splendid? Iya, masukkan. Iya. Boleh dibantu agak keras? Iya. Rumah saya dulu di Tidar. Iya. Di perumahan BCT. Iya. Tapi sebelumnya saya sudah atas namakan suami anak saya sampai dia meninggal. Mohon dibantu agak keras sedikit. Sampai saya
kurang dekat lagi ya. Saya apa namanya atas namakan ke kan kalau sebelum saya nggak ada kan sudah nggak ngurus-ngurus lagi Pak. Iya, iya. Nah tapi kebalikan justru anak saya dulu yang meninggal. Jadi, anak Pak, satu. Dulu istri saya dulu kan kita kalau menikah di bawah tahun 2000 kan boleh berbeda agama Pak. Iya. Jadi catatan sipil dulu baru Iya. ke masing-masing semua pada Ya, sekarang sebenarnya nggak boleh, sekarang nggak boleh. tapi di akal-akali lah. Akal-akali. Iya, di akal-akalan manusia itu. Betul. Dulu Iya. istri saya itu seorang muslimah. Siapa yang muslimah? Istri. Almarhum saya itu Almarhum seorang istri. muslim yang sangat taat. Oh. Sangat taat. Oh, istri meninggal. Sudah lama. Ibunya, anaknya. Pak Albert Katolik atau Kristen? Kristen. Pak. Kristen. Ya. Gerejanya gereja apa, Pak? Karismatik. Karismatik. Iya. Oh. Terakhir jabatan di gereja sebagai apa, Pak? Saya kan bertugas di sana sebagai pelayan, Pak ya. Ya. Khusus di bidang musik. Musik. Tapi sudah 2 bulan ini saya lepaskan. 2 bulan ini sudah nggak ke gereja? Saya lepas, enggak. Iya. Gerejanya boleh tahu gerejanya? Itu gereja saya itu Bapak tahu di apa namanya, kan ada seberangnya. Oh. Seberang. Iya, ya. Di daerah. Iya. Juga saya pernah dulu di tapi sekarang udah nggak ada lagi. Terus kemudian karena udah ditutup, kemudian saya pindah ke Pak Albert Kristen Harismatik. ya, asalnya dari pertama Protestan, kemudian kalau karismatik itu mengikuti jejaknya Pentakosta. Ya, kemudian kita yang membuat sendiri. Ya, ya. Hadirin, penting untuk kita tanya-tanyai dulu. Karena apa? Karena SOP pensyahadatan itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau di Australia itu ada orang datang, syekhnya, SOP di sana itu, imam-imam, para syekh itu menanyai dulu, Anda bersyahadat karena apa? Gitu. Kalau ditanya, oh jawabannya, saya suka melihat orang-orang Islam itu ramah, orang-orang Islam itu baik, gitu. Disuruh pulang sama syekhnya, suruh pulang. Anda pulang dulu, Anda belajar Islam dengan baik, Anda pelajari dulu dengan detail, baru nanti Anda kalau sudah punya ilmu yang jelas, atau kami bimbing tidak apa-apa, ikut sekolah bersama kami, nanti kalau sudah punya ilmunya, baru kita syahadat, gitu. Karena apa? Karena kalau Anda suka pada orang Islam, karena kebaikannya, kemudian orang Islam itu tiba-tiba menjadi tidak baik, terus kemudian Anda kembali lagi ke Kristen, kan begitu? Kan tidak mungkin seperti itu. Nah, ini penting kita tanya-tanya dulu dalam rangka seperti apa, dan untuk menghindari juga namanya pensyahadatan settingan atau mu'alaf settingan. Nah, ini beliau kita tanya langsung. Ya, baik. Gini Pak, karena maklum kita itu kan sudah didogma dari kecil. Iya. Ya, dogma dengan ajaran Kristen itu begini, tapi itu kan hanya sebatas kata pendeta. Entah benar enggak, kita kan harus saring, ya kan. Nah kemudian saya di umur sekarang masih ingin mencari kebenaran. Ya. Oke, semua agama baik Pak ya. Paham manusia yang mengajarkan baik. Tapi yang baik kan belum tentu benar Pak. Betul. Nah ini saya mencari kebenaran. Iya. Nah itu pun juga harus saya melewati perbandingan. Ya. Kalau seandainya saya tanya Pak Pendeta, saya tanya Pak Ustadz, saling membenarkan betul Pak. Iya. Saya ambil jalan tengah. Jadi saya tanya langsung melewati doa. Karena saya nggak mau istilahnya nanti udah hilang tersesat. Iya. Enggak. Nah itu pembelajaran itu tidak cukup 1-2 bulan Pak. 3 tahun. Bapak 3 tahun belajar itu? 3 tahun maksudnya itu, tapi saya akhirnya mendapat intinya aja. Kalau secara syariat mungkin ada hampir persamaan ya, kebaikan. Tapi yang menjurus ini, yang saya dibukakan hati,
Karena dari awal penciptaan ada Abraham, Ibrahim, Musa, Daud, Salomo, lain-lain itu kalau saya perhatikan di kitab saya dulu itu yang disembahnya satu ilahi. Nah, kemudian saya ambil di Al-Quran itu nggak berubah, jadi tetap yang disembah itu satu. Nah, ini kenapa kalau yang setelah saya dari kitab saya yang lama ini ke baru ini kok perubahan? Kan kalau namanya firman itu kalau A tetap A, coba, tidak boleh berubah. Satu contoh mengenai makanan haram, ada di kitab saya di kitab Aman, mungkin Bapak bekas ya, tahu ya, imamatnya. Itu sudah dikatakan yang haram ini termasuk babi hutan, macam-macam 29 macam. Nah, ini masuk ke sini kok firman ini berubah. Kok yang di sini mengatakan segala sesuatu yang di pasar boleh kamu makan. Itu bukan Yesus Pak yang bilang. Itu penulis Bible yang bilang, menyimpulkan. Bahwa makanan haram ya. Itu kalau di Perjanjian Lama jelas-jelas haram. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Babi haram. Minuman khamar haram. Imamat pasal 10 ayat 9. Tapi begitu ditulis sama orang-orang penulis Bible di Matius dan Markus, Paulus juga, ya, semua makanan halal, semua yang berkaki itu boleh dimakan kecuali meja, semua yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat terbang karena terlalu cepat, semua yang merambat itu boleh dimakan kecuali pipa. Itu yang menulis Pak, itu hanyalah penulis Bible, menyimpulkan saja. Yesus tidak pernah bilang semua makanan halal. Kalau tradisi cuci tangan itu kan ceritanya begini. Yesus ditanya oleh ahli Taurat di situ kan. Ditanya begini, Yesus, kenapa itu murid engkau kok tiba-tiba makan tapi tidak cuci tangan? Nah, Yesus itu malu dan sakit hati. Karena sakit hati, jawabannya segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, maka itu nanti akan keluar kejamban, kan begitu kan? Ya, lalu dituliskan, dikasih kesimpulan oleh penulis Bible bahwa semua makanan halal. Bukan Yesus yang bilang. Jadi orang Kristen ini kalau di Alkitab bahasa Inggris itu dalam kurung Pak. Kesimpulannya itu, kesimpulan titik 2 ya, semua makanan halal. Tiba-tiba disimpulkan dengan cara sendiri begitu. Boleh, silakan lanjut Pak. Nah, itu kemudian kita semua punya hati. Iya. Kalau ini merah jadi hitam kan kita bertanya. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Yang berubah. Kalau sedangkan pengakuan sendiri kalau di Alkitab kamu katakan ya, kalau kamu enggak. Iya. Ini ya jadi enggak jadi ya. Nah, itu mengenai makanan haram. Iya. Dan mengenai keesaan tauhid, ya, itu pun juga dari awalnya sampai ke Perjanjian Lama itu Pak, ya, itu tetap yang disembah itu hanya satu Allah, ya, ya kan? Nah, mulai dari Malaki masuk ke Matius
Itu udah benar. Ini pertanyaannya ya boleh dikatakan ya Pak, kalau yang merubah itu pasti manusia, bukan karena Yesus itu saya kalau lihat Isa itu kasihan. Dia tuh tidak pernah mengatakan saya ini kan sudah jelas dikatakan di hari kiamat aku tidak tahu apa yang terjadi, hanya Allah yang tahu. Yang satu. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku diutus bukan karena kehendakku, tapi karena kehendak Bapa. Nah, di sini saya dibukakan. Harus kembali ke tauhid. Ya. Saya nggak mau yang baru, nggak mau. Karena yang baru itu kontras, jelas sangat kontras. Di situ hati saya bergejolak. Masa Tuhan itu bohong? Ada di B, itu saya bantah. Dan sedikit lagi Yesus mengatakan begini, hukum yang utama kan ada dua kan, kasih manusia hukum dan syariat. Hukum yang pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu, bukan kasihlah aku. Berarti dua pribadi tuh Pak. Kalau kecuali Yesus ngomong kasihlah aku, hukum yang pertama, kasihlah sesama, itu beda. Nah, ini kembali kalau Yesus mengatakan seperti itu, berarti dia mengatakan seperti apa yang disembah nabi-nabi dulu, ya begitu. Kalau mengenai keselamatan Pak, Ya. nggak semua orang Kristen selamat. Ya kan? Begitupun juga kita, kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya, nggak punya kerinduan membacakan, kalau di Al-Quran itu ikrah baca, harus belajar. Punya kerinduan baca Al-Quran ya, belajar. Kerinduan kita itu doa, itu menyenangkan hati Allah. Jadi nggak lepas dari kemudian. Inti singkatnya saya itu bukan kalah menang Pak ya. Hati saya harus mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Harus saya akui itu. Hati saya itu menjerit di sana. Jadi saya nggak ada istilah seperti saya dulu ini. Ya. Bapak anak seperti kalau minuman tuh susu, gula, kopi. Susu kan lain sama gula lain sama kopi. Ya. Saya ingin yang pure. Kalau susu gula kopi. Itu ketegasan. Terus saya sama pendeta saya itu juga dipanggil. Dengan alasan apa? Itu kan bekerja sama saya. Iya, betul. You mau melangkah ke Islam. Begini Pak Bentang, bukan saya menggurui sampai. Sampai juga manusia, saya manusia. Tapi ada yang lebih berkuasa dari kita. Ya. Kalau Bapak minta menanyakan begitu, saya terima kasih. Tapi intinya saya mau tanya, boleh saya tanya sama Bapak Bentang? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah, ya sudah, itu aja yang menyembah. Jangan dikatakan Yesus rupa dari the image of the invisible God. Bukan. Pada mulanya Allah berfirman, ya kan? Bukan pada mulanya Yesus berfirman. Kemudian di ayat 3 dengan firman dia menciptakan alam semesta. Lari ke Kolose, dia adalah gambar, aduh kusut. Ini satu perubahan total Pak mengenai pencipta alam semesta ini. Kita nggak bisa pada mulanya Allah, pada mulanya firman yang benar, ya kan? Pada mulanya firman itu bersama. Ini yang benar Pak Pendeta yang mana? Pada mulanya Allah atau pada mulanya firman? Dia diam. Oh kalau gitu itu sudah memutuskan dengan gereja saya, bukan saya memutuskan. Ini masalah hati. Kalau saya ditanya orang, kenapa saya masuk Islam? Bukan karena manusia, bukan karena tetangga lingkungan, bukan, saya nggak mau dibilang. Bukan karena
Kalau mungkin saya punya istri, saya punya anak. Kalau di bahasa Islamnya karena Allah. Masya Allah. Bukan karena Nabi siapapun, bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena Nabi Musa. Itu saya dikuatkan. Jadi kalau bikin satu ya satu. Jangan menanjak itu memang. Tapi kemana yang merubah di sini tanggung jawab mereka Pak ya. Entah Paulus yang merubah atau siapa. Itu tanggung jawab mereka. Malah kita tuh dibawa ke arus itu. Sebelum saya itu tenggelam, saya bertanya, saya kembali ke itu, gimana caranya saya bisa mendapat bukan pembenaran, tapi saya mendapat kebenaran. Di sini saya menemukan. Jadi 3 tahun, tapi saya juga ada mentor ya. Kalau di YouTube itu saya belajar dari Zakir Naik, benar. Zakir Naik dan lain-lain. Menurut Bapak, Pak Albert, mengapa Pak Albert sudah tidak meyakini Yesus lagi sebagai Tuhan? Kan jelas bahwa di Alkitab kan dijelaskan dia hanya sebagai utusan. Ya. Mereka kalau kita tanya, saya dulu Pak, Yesus utusan, Yohanes 6:38 itu utusan artinya, yang turun dari surga. Tapi kan di ayat selanjutnya itu karena kehendak Bapa. Iya kan? Ya. Bukan karena kehendak Yesus. Seperti Muhammad adalah utusan yang diutus oleh yang Maha Pencipta. Jadi tidak bisa diartikan utusan sama yang mengutus ini jadi satu. Ya. Gak bisa itu. Jangan suruh saya berhimpun, jangan bukan saya bukan jangan. Jadi memang Yesus sendiri kan mengatakan hidup yang kekal kalau kamu percaya Tuhan itu Allah. Yohanes 17:3. Maklum kita tuh dulu sudah didogma Pak, ditekan harus percaya. Itu ayat-ayat yang tidak pernah dibacakan di gereja Pak. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang Allah benar. Yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Termasuk pokoknya ayat-ayat yang itu nggak pernah di ayat tentang tauhid itu nggak pernah dibaca di gereja. Markus 12 ayat 29 yang Bapak sebutkan tadi itu, yang Bapak sebutkan setelah yang kasihilah itu kan Tuhanmu itu kan, itu ada Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Adonai Echad ya. Itu sama seperti bahasa Arab Pak, karena Yesus kan orang Timur Tengah, orang Arab sana. Shema itu artinya Isma, Israel, dengarkanlah orang-orang Israel. Adonai Elohenu, Adonai kan Tuhan ya. Betul. Adonai Elohenu, Allah Tuhan itu, Ilahuna, Tuhan kita. Adonai Echad, Allah itu Echad, Ahad, artinya menyampaikan qul huwallahu ahad. Itu ayat kayak gitu tuh Pak, nggak pernah dibaca di gereja Pak, nggak berani. Ya. Itu saya memang mentoknya ke sana. Bukan saya nyerah, harus saya akui. Ya. Keekhatan. Kamu nanti ekhat ini gini kalau bahasa berani. Ya lama-lama kita tuh apa ya? Kita kan dibenarkan karena iman Pak. Ya. Bukan karena macam-macam ini yang betul ya, kita harus logik manusia ini terbatas. Tuhan mau bebas, tapi kita jangan membatasi kebebasan Tuhan. Iya. Kalau Tuhan ngomong aku lah Tuhan, ya udah itu, jangan dibilang ini dan ini dan itu. Tapi ya gitu. Kalau diceritakan panjang, sangat panjang. Dan apa namanya? Saya udah memutuskan sama tadi pagi, saya harus terbuka tuh. Saya tidak melayani di sini lagi. Jadi sudah nggak kerja di situ. Oke. Pak Pendeta nyari pengganti aja, kan banyak silakan. Jadi saya datang baik-baik, saya keluar baik-baik.
semua jemaah ke jemaat. Aku salam. Ya. Bapak nggak takut itu kawan-kawan semua nanti musuhi Bapak? Maksudnya takut dalam segi apa? Oh enggak, maksudnya namanya orang Kristen, orang mau memutuskan masuk Islam itu Pak, Ya. luar biasa loh Pak tantangannya. Iya. Sama teman-temannya itu semua dimusuhi. Ya itu kalau masalah dimusuhin itu ya, kalau kita mempelajari nabi-nabi dulu, Iya. seperti Muhammad, itu kan dimusuhin orang. Iya. Dia memberitakan kebenaran malah dimusuhin orang. Itu udah risiko. Jadi makanya setelah saya pindah, saya perlu doa dari jenengan untuk menguatkan saya. Doa syafaat. Jadi orang kalau sholat kalau di masjid sama di rumah kan beda. Kalau di masjid sholat bersama itu kan satu kesatuan di dalam 10 orang. Jadi soal saya dimusuhin, ya kalau di Islam, alhamdulillah, terima kasih. Malah saya doakan nanti hadapi dengan sukacita. Memang secara manusia berat, ya berat. Saya sampai pendeta sama pendeta saya bilang, kalau begitu kamu menghina orang tua. Itu kata pendeta, bukan saya. Saya tetap kekuburan orang tua, saya tetap minta maaf kalau ada salah. Kamu menghina persaudaraan, itu urusan persaudaraan saya, bukan urusan saudara pendeta. Kamu menghina anak kamu enggak, anak saya meninggal saya tetap datang. Mungkin karena udah emosi. Gitu. Jadi saya juga minta maaf seandainya saya punya kesalahan di sini selama saya ibadah, saya minta maaf. Nah, kalau soal tanggung jawab, ya itu manusia punya tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Pak pendeta sendiri, saya sendiri. Jadi saya terima kasih, saya selamat di sini, saya kerja di sini, terima kasih. Saya pamit. Jadi poin intinya kalau Tuhan bilang A, nggak bisa B ke B, hati ini menolak. Bapak umur berapa sekarang? Sekarang kalau dipikir saya itu, kalau saya di Islam ya, Ya. saya masih bayi. Masya Allah. Enggak, Belum maksudnya ada umur apa. ini 67 sekarang. ya, tapi kan kalau saya mempelajari sedikitnya saya belajar di Islam Pak ya, Iya. masalah asli Islam tuh besar Pak ya, besar totalnya. Kan itu tidak ada ayatnya di Quran atau di hadis itu orang harus bertobat umur segini, umur berapapun bisa. Kadang ada orang yang muda tapi nggak bertobat, ya, nggak punya kemauan untuk sungguh-sungguh. Jadi karena kalau dulu saya itu merasa ngiri sama istri saya itu, dia itu jam 3 udah sholat pinggir tempat tidur saya, dia sholat saya tidur. Ya, jadi satu kesungguhan Pak. Pernah istri saya ngomong begini, teman guyon Pak, Mas, sampai apa nggak salahnya Mbak? Saya masih keraskan hati, kamu yang sangat membuat. Ya nanti sampai buktikan aja. Ini terbukti. Jadi dia meninggal dalam keadaan Islam dan sangat orang yang saleh dan seisi keluarganya saleh dan sungguh-sungguh hidup di dalam aturan Islam. Suka membaca, suka belajar, punya perkumpulan pengajian sampai dia meninggal. Nah, anak saya ini ikut ibu. Saya bilang, nggak ada apa-apa. Saya tidak bisa karena tidak ambil balik. Oh, putri Bapak Kristen? Oh, maaf. Meninggal Kristen? Iya, maaf ikut saya. Tetap saya juga datang. Satu-satunya anak. Oh, meninggal dalam keadaan Kristen? Keadaan Kristen. Istri meninggal dalam keadaan Islam? Oh, Islam. Islam. Oke, baik.
Pak Albert, seorang pemusik gereja. Ya. Baik, ada yang mau disampaikan sebelum bersyahadat, Bapak? Ya, yang saya sampaikan, itu malah saya masih belajar ya. Ya. Masih perlu mentor, Ya. pembimbing ya. Ya. Kan saya bayi belum bisa langsung berdiri. Saya hanya perlu doa. Saya syahadat juga doa dari bapak-bapak untuk menguatkan saya, untuk bagaimana selanjutnya saya bisa lebih bertahan. Karena kan semakin kita tuh mendekatkan, semakin banyak ujian. Ya. Dari angka 1 sampai 100, Bapak hari ini keyakinan untuk pulang ke Islam ini, untuk bersyahadat ini berapa Pak angkanya? 1 sampai 100. Dari angka 1 sampai 100, keyakinan kemantapan Bapak untuk bersyahadat 100. Dari angka 1 sampai 150 berapa angkanya Pak? Ya Pak, pokoknya mengenai hati, memang Ya. hati. Jadi kalau manusia itu kan melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Oh, iya. Dia tahu hati. Baik. Baik, kalau begitu kepada Ustadz Saiful dipersilakan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Pak Arbet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang menyaksikan peristiwa pada malam hari ini, mari kita sama-sama untuk menyaksikan beliau yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pertama sampaikan pada Pak Albert. Insya Allah Pak Albert sudah bisa Pak ya baca syahadat. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Mari Bapak sekalian, kita doakan mudah-mudahan Pak Arbet ini di usia yang senja ini, ketika meluk Islam, mudah-mudahan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mengakhiri hidup insyaallah dengan husnul khotimah dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ya rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ila dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub ya Allah tawwabur rahim. La subhanaka inna kunna minadh dhalimin. A'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqqa wa su'il qada' salli rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi fir warham rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati masifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Pak Albert, sebelum kita akhiri, saya izin kita salaman Pak Albert. Ya. Ya, tolong sebutkan nama lengkap. Nama lengkap saya Albert Ya. Theo Ya. Mamuruntu. Apa? Mamuruntu. Mamuruntu. Ya, nama Sulawesi. Oh, Bapak dari orang Sulawesi ya? Bapak Oh. Suku? Sulawesi Utara. Oh, Sulut, Manado. Ya. Oh, Manado dong. Oke. Sudah khitan atau belum? Dulu saya pernah. Pernah. Waktu? Sudah lama sih Pak. Kecil atau Sudah berumur 13 nggak salah. 13 tahun? Iya. Yakin sudah khitan? Sudah. Oke. Bapak hari ini kan sudah Islam kan ya? Ke depan ini makan babi kecap atau tidak? Bukannya Ya. ya itu yang tadi saya bahas tadi itu kan di sini Oh, ya. nggak boleh, Baik. karena saya banyak melanggarnya dulu. Oh ya. Baik. Tapi Tapi dulu sering Pak ya? banyak kolesterol, kanker, stroke. Iya. Baik. Minum tua atau tidak? Enggak ya. Enggak ke depan ini. Kalau ini sudah Islam kan, minum tua atau tidak? Enggak ya. Kamar kalau di Islam. Iya. Pertanyaan saya ini bukan doa, bukan harapan, tapi hanya penegasan saja. Yang mudah-mudahan tidak akan terjadi. Kalau Bapak misal terjadi peristiwa lagi miskin-miskinnya sampai makan aja nggak ada duit buat makan besok, nggak ada Pak. Lalu kemudian ada orang menawarkan Bapak kembali lagi ke Kristen, kasih uang 5 miliar, Bapak mau nggak? Nggak mau. Yakin nggak mau? Kita mati itu bukan membawa harta, Pak. Kita membawa iman. Karena ya kasarannya orang punya 10 mobil. Iya. Kalau mati dibawa ambulan cuma satu, ambulan jelek. Yakin 5 miliar Pak? Dan saya nggak mau ini jadi perbincangan saya ini bukan Iya. di kalkulasi dengan mata. Oke, Masya Allah. Baik, Bapak cinta Yesus atau tidak? Cinta Yesus atau tidak? Sebagai utusan. Sebagai utusan. Wajib, orang Islam wajib cinta Yesus. Kalau tidak cinta Yesus, tidak beriman kepada Yesus, maka imannya dipertanyakan. Justru yang tidak cinta Yesus adalah satu kelompok, namanya kelompok Kristen dan Katolik. Mereka semua adalah yang mendukung upaya pembunuhan terhadap Yesus Kristus alaihissalam, penyiksaan dan seterusnya secara keji, kejam dan biadab. Kami orang Islam adalah mereka, kami semua ini menghormati Yesus dengan setinggi-tingginya. Baik, hormati Yesus atau tidak? Sebagai utusan. Sebagai utusan Allah, sebagai Nabi. Baik, pakai jilbab atau tidak? Maksudnya gimana? Pakai jilbab atau tidak ini nanti? Kalau jilbab kan untuk wanita. Oh ya, untuk wanita. Iya. Baik. Ya. Bapak sekarang agamanya apa? Islam. Sama seperti Yesus. Karena Yesus adalah Islam ya. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah tahu apa itu Kristen, tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Itu kan baru disahkan di abad ke-17. Betul. Bukan di zaman ini. Betul. Konsili Nicaea itu. Ya. Masya Allah, selamat. Anda telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum. Bapak silakan berdiri, diucapkan selamat oleh seluruh hadirin di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.